Udah kelihatan? Guys, mantap. Belum? Ya, udah. Udah. Oke. Ya, Udah ya? udah. Nah, kelihatan. Oke. Kita ini ya, mulai ya. Oke, makasih. Ini ada apa? Mas Nanang juga nih dari mana? Dari Saudi ya, Mas Nanang ya? Ya, saya kawannya Om Dito dulu waktu di Saudi. Iya, luar biasa ini dari Sekarang luar udah negeri nggak di kawanan karena dia cuannya kebanyakan. Oke, teman-teman. Jadi ini saya mau share dikit tentang ilmu yang saya kebetulan baca dalam 3 minggu terakhir lah. Baru sejak akhir Agustus baca-baca karena sebenarnya penasaran juga gara-gara ngelihat di inilah YouTube dan sebagainya. Salah satunya sebenarnya yang mempengaruhi si siapa namanya? Soalnya waktu itu yang dia cerita video dia kan ada tuh yang bulan Maret itu. Nah, ini kok bisa dari mana ya? Terus cari-carilah buku dan beberapa literatur. Nah, jadi ini udah full screen atau belum ya PPT-nya? Udah. Belum ya? Hah? Udah. Belum, Jod. Belum. Oh, belum. Sorry. Oh, gitu. Ini lagi proses. Ya. Nah, udah. Jadi ini saya kasih gambaran dikit ya. Jadi pertama, teman-teman, ini kita bukan belajar jadi ahli nujum, ya kan? Tapi ini sekedar ini aja. Nanti kena marah Dito pula ya. Sekedar sekedar ilmu tambahan aja. Karena memang ini bisa jadi salah satu indikator nih untuk kita ngambil keputusan. Jadi kan biasa kan indikatornya kalau kayak Dito kan PBV, PER. Nah, mungkin kalau aku kadang kan teknikal kan pakai garis nah ini satu lagi ada tambah mungkin ada juga kan volume. Nah ini ada satu lagi sesuai dengan planetary cycle. Nah jadi lumayan indikator kita kan makin banyak nih untuk ngambil keputusan. Nah untuk bukunya sebenarnya ada beberapa tapi saya ngambil kemarin itu bukunya ini yang karangannya si Larry Pesavento. Jadi dia itu seorang trader. Dia pernah kerja di banking juga, nggak salah ya, karena kerja di banking dan dia make salah satu cara itu selain teknikal adalah financial astrology. Nah, kemudian ada juga kan kutipannya dari JP Morgan ya. Mungkin ini teman-teman udah tahu kan dia pernah bilang millionaires don't use astrology, the billionaires do. Jadi kalau kalau bilioner itu harus punya astrologer. Jadi kalau teman-teman tahu kan JP Morgan ini kan salah satu orang kuat di Amerika dulu. Bahkan dia pernah membantu Amerika selamat dari krisis ya. Jadi hebatnya itu. Jadi satu orang tuh ngebantu negara selamat dari krisis. Dia sampai sekarang pun masih ada kan Bang JP Morgan ya. Nah dia ini memang nggak berhasil karena astrologi memang kalau yang saya baca ya. Tapi dia ada mendalami astrologi dan dia punya seorang penasehat spiritual lah mungkin istilah bahasa Indonesia gampangnya. Mungkin sebenarnya pejabat kita juga banyak yang punya ya. Nah dia juga punya penasehat spiritualnya itu astrologer ada. Nah, kalau terkait astrologi ini sendiri sebenarnya ilmunya termasuk ilmu tua ya. Astronomi kan ilmu tua dan bahkan ada beberapa bank besar ya mungkin yang nggak terlalu besar mungkin termasuk bank besar itu pakai astrologi sebagai salah satu indikator untuk mengukur investasi mereka. Contoh aja kayak ini saya temukan Royal Bank of Scotland. Nah, dia tuh sampai menganalisa bulan terkait dengan rencana dia untuk investment. Kemudian Benjamin Franklin itu sendiri juga using astrologi ya untuk create powerful United States. Jadi itu waktu Amerika mau merdeka itu dia milih timingnya itu based on astrologi ya. Mungkin nih kalau di Indonesia mirip orang Jawa lah ya, kejawen. Karena kalau mau nikah dia nentukan hari yang baik, tanggal yang baik atau mungkin orang Chinese ya. Nah ternyata di Amerika juga budaya astrologi ini kuat ya karena selain mungkin warga Amerika yang asli itu Native American itu kan suku Indian itu kan Maya dulunya ya, Aztec, mereka kan juga banyak melihat bintang, bulan. Nah, jadi memang jadi kepercayaan budaya mereka juga ada nih astrologi. Maka itu banyaknya dari Amerika itu
pakai juga astrologi. Nah, sebenarnya gunanya nanti ke kita apa itu sebenarnya karena kan ini big money-nya kan dari Amerika ya. Jadi nggak ada salahnya kita ngikuti arus mereka itu, arus dananya itu berdasarkan apa. Nah, mungkin aja salah satu indikator yang dia pakai adalah astrologi. Nah, cuman saya kasih gambaran di sini, teman-teman, untuk memahami astrologi ini, kita harus paham dulu yang 4 ini. Karena kalau hanya pakai astrologi doang, takutnya nanti jadi nyasar dia analisanya. Jadi memang pertama harus tahu dulu fundamental, ya kayak yang basic-basic aja tapi PBB, PER, ROE. Nah, yang paling penting lagi harus tahu teknikal dulu. Karena memang ini kaitan erat banget astrologi sama teknikal. Jadi nanti ada Fibonacci ya kan ya. Itu mungkin kan orang teknikal pasti wajib kan pakai Fibonacci biasanya support resisten wajib tahu karena kalau nggak pakai ini nanti miss dia analisanya. Terus habis itu chart pattern. Chart pattern ini kayak yang tadi kayak apa flag, pennant, apalagi triangle. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti menjelang momen-momen astrologinya muncul. Nah, kita harus lihat ini support resistennya kayak apa, Fibonacci-nya udah di mana, chart pattern-nya yang terjadi sedang apa. Nah, nanti itu yang akan jadi indikator untuk ngambil keputusan waktu ada astrologi eventnya. Kemudian habis itu volume, ya ini wajib juga supaya kita tahu kan waktu tepatnya. Kemudian makroekonomi, ya ini mungkin umum ya. Jadi kita tahu keadaan negaranya kita lagi gimana, inflasi, GDP dan sebagainya. Nah, yang saya mau coba sharing ini 4 ini ya, tapi mungkin dalam bentuk singkat saja. Jadi nanti ada moon cycle, solar cycle, planetary movement, ada namanya planetary retrograde ya. Tapi nanti kasih contohnya Merkuri. Jadi kalau nggak salah ya, planetary retrograde itu ada beberapa ya yang saya baru baca itu yang udah tahu tuh ada Venus, Mars, Merkuri. Nah, nanti memang ada dampaknya, nanti ada based on ininya, based on analisisnya, ada dampaknya terhadap indeks. Cuman memang banyak, kalau dari buku yang saya baca, banyak yang dianalisa itu adalah indeksnya Amerika ya. Tapi nanti kita bisa, kita contohkan nih kayak indeksnya di Indonesia. Ini kemudian, nah ini contoh aja, tadi chart pattern-nya. Jadi memang kalau nggak paham chart pattern agak susah nanti untuk ngambil keputusannya. Jadi memang harus paham juga chart pattern ya, misalnya kayak rising wedge, falling wedge dan sebagainya. Nah, ini contoh ini aja, snapshot aja. Jadi teman-teman kan mungkin tahu Fibonacci ya. Fibonacci itu ini yang di tengah sini nih Fibonacci. Nah, ini kan indikatornya kan indikatornya kan ini ya biasanya kan 236, 382. Nah, tadi saya coba ukur-ukur sebenarnya itu kalau ini planet kita semua itu hampir mirip dengan pembagian planetarian ya. Ya ini mungkin kebetulan kebetulan yang pas saja gitu. Jadi ternyata kalau Merkuri dibagi Earth itu 241 itu mirip sama Fibonacci 236. Merkuri dibagi Venus 391 mirip walaupun miss dikit ya, miss 10 poin atau miss 5 poin. Kemudian Earth dibagi Mars ini juga mirip dengan Fibo 50%. Kemudian golden ratio nih yang 618 itu Venus dengan Earth. Jadi memang Merkuri, Venus, Mars, Earth ini planetary movement-nya agak kuat relasinya sama kejadian di bumi menurut mereka ya. Menurut astrologi lah, ilmu astrologi yang dikaitkannya. Kemudian satu lagi yang 1618 kan ini juga semacam golden ratio juga ya. Ini Earth dibagi dengan Venus. Ya, jadi mirip-mirip nih. Jadi itu pembagi antara revolution periodnya antara planet A dengan planet B. Ini. Nah, kemudian kalau dari yang saya baca, gimana sih kok mereka bisa affect the market? Nah, jadi ini diagramnya, contohnya. Jadi mungkin ada yang tanya, kan kadang banyak yang mungkin komen, ini cocokologi ya kan? Karena kan kok bisa sama, mungkin dipas-pasin. Nah, tapi secara ilmiahnya yang dianalisa, itu ternyata begini bentuknya. Jadi ketika ada planet yang membentuk sebuah movement atau semacam transit atau apapun, nah itu nanti kita harus lihat lagi movementnya itu hanya satu planet atau ada beberapa planet yang bertemu di satu titik itu.
Makanya itu kemarin kalau contoh ya kemarin yang tanggal 12 itu kan si Gema bilang kan apa ya Sun opposition Neptune ya kalau nggak salah. Nah jadi itu ada dua tuh, ada Sun bertemu Neptune, habis itu ada satu lagi apa ya Moon kalau nggak salah Moon. Nanti kita ini di belakang ada jelas. Nah jadi kalau dia combine, nah itu dia bisa influence rise and fall in social mood-nya manusia. Nah kemudian karena market ini kan yang playing in the market itu kan human. Nah, jadi automatically karena social mood dari human itu terpengaruh, dia akan membuat market bergejolak. Nah, jadi contoh gampangnya di kanan ini contoh kayak gelombang pasang ya. Jadi saya nggak gitu paham ini ya apa fisika. Tapi kan kalau nggak salah itu kalau bulan purnama air pasang ya bulan purnama. Nah, jadi hubungannya nanti ini contoh aja. Jadi ketika bulan purnama air pasang, nah, itu mungkin ada efeknya kepada nelayan. Jadi mood nelayan kan berubah tuh. Nanti gara-gara mood nelayan berubah, itu jadi mempengaruhi harga. Contoh, ya memang ini kayak cocokologi, tapi memang itulah astrologi relatednya nanti ke market. Nanti karena tadi harga berkaitan, jadi ujungnya di market, ya mungkin harga ikan nanti jadi nyambung atau apa. Jadi nanti berkaitannya simultan. Nah itu yang membuat ini kok bisa berkaitan sama market. Dan yang saya baca sih seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir ya benar juga sih ya kok bisa bulan menyebabkan air pasang gitu. Ya kalau ilmiahnya mungkin karena ada gravitasi dan sebagainya. Tapi kan kalau kita mikir logika banget nggak kelihatan yang gravitasi. Tapi ya itulah dasar pemikiran dari para astrologi itu. Nah, kemudian moon cycle. Jadi kalau moon cycle, jadi kalau kita dulu belajar itu kan ada fase bulan baru, kemudian ada fase bulan setengah ya, bulan sabit. Nah ini contoh gambar aja. Ada fase nanti full moon, bulan purnama ya. Nah pertama kita harus pahami dulu bagaimana bulan itu berputar. Jadi ini contoh di kanan gambarnya saya ambil. Nah jadi bulan itu kan berputar tuh, melingkar sesuai ekuator, atau mungkin bisa juga begini ya, sesuai agak miring. Nah nanti dia ada waktu di atas, ada dia waktu di bawah. Nah itu nanti ada maknanya semua, ada ininya, ada korelasinya sama market yang ada di pasar market. Ya jadi kita harus pahami dulu dan nanti kita harus tahu tanggal-tanggalnya ini. Jadi ketika bulan ada di bawah, di tengah, atau di atas, nanti saya kasih contohnya. Kita harus pahami dulu tanggal-tanggalnya itu berdasarkan dari pergerakan bulan. Kemudian, nah ini salah satu contoh hasil riset ya yang dilakukan si Perry ya. Jadi dia lakukan riset. Jadi ada satu teori, tapi nanti mungkin kesimpulannya belum tentu ini. Jadi ini ada satu teori dari dulu itu pasar membeli ketika new moon. New moon. Jadi new moon itu kenapa beli? Karena di situ terjadi support. Jadi time support itu pada umumnya terjadi ketika new moon. Itu based on Dow Jones. Based on Dow Jones. Nah, dia lakukan riset sampai tahun 1895. Jadi ini contoh ya yang paling kiri ini 4 hari menjelang new moon support di periode ini. Jadi dia bagi periodenya. Kemudian ketika tahun 1900 minus 3 support. Nah ini average-nya yang di kanan ini. Nah jadi menjelang new moon itu biasanya time support. Tapi belum tentu time support itu new moon. Makanya kemarin yang saya bilang ya di grup kan nama itu tanggal 17 sebenarnya bukan 16 karena new moon-nya saya salah lihat 17. Jadi menjelang 17 akan terjadi support. Nah, tapi memang ini kan based on analysis ya. Jadi ada kadang minus 3, kadang ada juga yang lebih tuh. Kayak tahun 30 nih 5. Tapi kalau di average bottom day-nya minus 1. Ada juga mungkin terjadi di hari H. Nah, standar deviasinya ada nih based on analysis. Jadi menjelang new moon itu terjadi support time. Nah, nanti peak-nya kapan? Mereka analisa peak-nya adalah ketika full moon. Full moon. Tapi
nanti kita bisa lihat ada ternyata tanggal-tanggal lain yang malah bisa mengubah harga kembali. Jadi memang astrological cycle ini bisa menjadi turning point dari market movement. Ya, jadi market movementnya lagi apa? Ketika terjadi astrologi cycle, dia bisa jadi turning point. Nanti kita lihat yang ini ya, contoh di chart. Nah, ini moon declination tadi. Tadi kan waktu bulan orbit, kan ada waktu di north, ada waktu di south. Nah, kita harus tahu juga ininya. Jadi contoh ya, bulan Maret nih. Bulan Maret itu, nanti ada contoh di belakang juga. Ini ada dia lagi di utara itu tanggal 4 sama 7 nih. Terus lagi di selatan itu kisaran berapa nih? 14 sampai 20 lah ya. Nah, kisaran di sini. Ini lagi di south. Nah, nanti ini ada terjadi sesuatu di market pada umumnya. Nah, nanti korelasinya gimana nanti bisa dibuktikan. Kadang-kadang ada yang memang kok bisa ya, memang ya sama kayak Fibonacci. Kok bisa ya tiap nyentuh 618 biasanya balik. Ini memang hampir-hampir mirip terjadi di astrologi kali ini. Nah, jadi kalau ini nanti bisa kita search di ini, di Google kan moon declination itu tanggal-tanggal berapa. Nah, kemudian itu tadi moon cycle ya, teman-teman, itu moon cycle. Nanti kombinasi semuanya. Ini kemudian solar cycle. Jadi kemarin waktu bulan apa ya yang itu cerita tuh yang apa sell in May and go away itu ya, bulan-bulan Mei kali ya. Nah, jadi sebenarnya itu semua cerita awalnya itu dari astrological kalau saya baca ya. Nah, kenapa sell in May and go away? Jadi gini ceritanya. Kalau saya baca ya. Pertama itu ada sesuai dengan rasi bintang. Ini rasi bintang sign ya, zodiak. Itu ada 4 cardinal sign. Ya, kalau ini saya cuma nggak tahu nih teorinya cardinal ini dari mana dulu datangnya. Jadi pertama ada Capricorn, Aries, Cancer, Libra. Nah, ini cardinal sign. Amerika waktu dia Independence Day itu dia Cancer. Benjamin Franklin netapinnya di Cancer 4 Juli ya nggak salah. 4 Juli 1778 atau berapa itu. Nah, korelasinya gimana nih dengan market? Nah, ini bisa dilihat nih yang di kiri. Jadi tapi ini dibagi dua ya. Jadi ini yang kiri ini sejak tahun 1950, yang kanan ini setelah 2009. Nah, kenapa ada dua begini? Jadi gini ceritanya. Sejak tahun 2009, waktu Amerika bailout quantitative easing dia, ada terjadi anomali perubahan di market. Jadi analisa yang tadinya serupa sampai tahun 2009 berdasarkan astrological, ketika 2009 sampai sekarang ada sedikit pergeseran. Nah, kalau sesuai cerita mereka itu akibat keadaan market saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan natural law. Karena terlalu banyak uang beredar di dunia istilahnya. Jadi karena terlalu banyak injection dari quantitative easing sehingga membuat pergerakannya berubah. Nah, jadinya seperti yang kanan nih. Nah, jadi yang kanan ini relative low in Cancer, ini akibat tadi adanya sell in May and go away. Nah, habis itu dia naik nih peak. Peaknya banget di Virgo. Jadi Virgo itu kan Agustus mid sampai September week 2 lah ya, Virgo. Nah, kemudian dia akan turun terus sampai dengan absolute low in Scorpio ini di akhir Oktober nih, Scorpio. Nanti akan naik dikit terus turun lagi. Nah, ini mid of November nih Capricorn. Nah, ini baru mulai dia rally. Jadi bisa dilihat di tabel yang di atas kiri. Jadi itu season-season yang kemungkinan akan terjadi di pasar saham. Tapi memang ini based on Dow Jones, Jadi sekarang ini memang lagi fall crash cycle. Dan pas pula itu ya tanggalnya 4 Oktober kemarin saya ingat tuh waktu kita jatuh itu ISG tanggal 2 September tuh. Nanti ada eventnya tuh kenapa 2 September. Nah, ini memang fall crash cycle hingga 27 Oktober. Nanti baru lagi dia Santa Claus Rally dimulai akhir Oktober atau mungkin nanti awal November. Nah, jadi kalau dari 100% cash, mungkin dia udah baca ini juga nih kali. Aku mau dikaget dia kan, kok bisa 100% cash ini anak kan dia tiba.
Nah, jadi memang ada solar cycle ini yang membuat market biasanya mengikuti. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai tabel yang kiri atas bisa juga nih. Oh, nanti pas November masuk lagi lah besar nih. Nah, nanti mungkin ada Januari efek kan. Nanti mungkin awal Februari lepas dulu lagi. Nanti masuk lagi pas April waktu orang mau sell in Mei, pas lagi di Mei. Nah, itu memungkinkan juga untuk terjadi seperti itu. Nah, ini solar cycle ya. Kemudian, nah ini tadi planetary movement ya terkait solar cycle ini. Jadi ini untuk ini aja info pengetahuan aja. Jadi teman-teman tahu sebenarnya kalau apa Sun opposition Neptune. Nah itu position itu berarti di bawah sini kan Earth di yang biru ini. Nah, Sun-nya di sini. Jadi opposition. Kalau dia conjunction dia yang di atas nih, ya kan? Nah Sun opposition Neptune ini contoh tanggal aja ya. Tanggal berapa kemarin? 12 ya, benar ini memang nih paling atas ya nih kanan Sun opposition Neptune memang tanggal 12 September. Cuman waktu itu market close. Jadi kalau market close ada kemungkinan dia geser tuh hari market sebelumnya atau mungkin hari market sesudahnya. Tapi nanti combine lagi dengan tadi yang di depan mungkin bisa -3 atau mungkin -2 atau -1. Tapi menjelang kejadian event itu. Nah, tanggal 12 September ini kan Sun opposition Neptune, satu event, satu planetary event. Nah, terus bentar ya, saya balik dikit tadi, Moon September tanggal 12 ya tadi ya, di sini berarti kan. Nah, ini yang kotak kiri bawah, itu Moon declination. Jadi udah 2 planetary event. Ya mungkin ada lagi yang lain, tapi mungkin karena saya belum baca pelajari, tapi yang kita bisa dapat dari sini aja udah 2 planetary event terjadi. Moon declination tanggal 12, kemudian satu lagi tadi Sun opposition Neptune. Jadi istilah indikatornya kalau kita teknikal MACD-nya pas nih, stokastiknya pas. Nah, udah 2 indikator masuk di sini. Nah, memang nanti ini ada lagi kejadian-kejadian lain, tapi mungkin belum tentu semuanya berkorelasi. Tapi yang agak luar biasa ini nanti ada kejadian tanggal 20 Desember. Ini saya masukkan di sini. Saya nggak tahu nanti ada terjadi apa ya. Tapi di situ ada superior conjunction. Dan kalau superior ini jarang terjadi nih. Ya mungkin entah sekali 30 tahun, sekali 50 tahun. Nah ini Merkuri pula lagi planet yang biasanya tadi kan di depan ya. Kalau teorinya berrelasi cukup kuat nih sama Earth. Nah, superior conjunction tanggal 2012. Nah kebetulan kalau saya tadi cek kalender, 20 itu hari libur, jadi bisa aja nanti 21 atau 18 eventnya. Tapi saya belum tahu karena superior conjunction ini kan belum tentu juga event di market, bisa aja event di dunia. Kalau berdasarkan astrologi. Jadi nanti kita lihat lah, kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Bisa aja mungkin 5.500 ISG nanti kan 2012 sebelum dia turning back. Jadi ini ya teman-teman planetary movement pergerakannya. Jadi nanti itu ada makna semua di buku. Itu juga nanti dijelasin, ini sudut-sudutnya nih. Kalau sudut 180 ini maknanya apa? Sudut 90 maknanya apa? Itu planetary movement. Nah, selanjutnya Mercury retrograde. Jadi sesuai yang saya baca, mungkin ini itu paham juga retrograde. Jadi kalau retrograde itu kalau nggak salah ya, itu seolah-olah planet bergerak terlihat mundur, kalau nggak salah yang saya baca ya. Jadi kan kalau planet itu bergeraknya misalkan dari kiri ke kanan misalkan ya. Ini seolah-olah terlihat mundur. Nah, sebenarnya apa sih kalau ini menurut kepercayaan ya orang astronomi ya. Jadi ketika terjadi retrograde itu biasanya di masa-masa itu masa-masa nggak jelas. Jadi membingungkan. Makanya di sini ada ya associated with confusion, delay, frustration. Jadi kalau tadi mempengaruhi manusia, membuat manusia di era itu jadi confused, delay, frustasi, jadi nggak jelas lah. Nah itu yang membuat tadi karena human tadi yang mempengaruhi market pun jadi ikutan frustasi, delay, dan nggak jelas selama masa retrograde. Nah retrograde untuk Merkuri itu di bumi terjadi kalau nggak salah 3-4 kali. Nah untuk tahun ini terjadi 3 kali. Nanti kebetulan kita ini bentar lagi kebetulan. Jadi ada retrograde tanggal 14 sampai 3. Tapi shadow-nya itu dimulai dari tanggal 23 September sampai dengan 12 November nggak salah. Jadi
sebelum ya mungkin shadow-nya maksudnya gini, sebelum kayak bulan apa eclipse gitu ya, kan ada juga bayangan dulu beberapa jam sebelum sama bayangan beberapa jam sesudah. Nah ini juga ada nih, shadow-nya ada dulu tuh sejak 23 September kalau saya nggak salah, terus sampai dengan mid November. Nah kebetulan juga nih retrograde-nya terjadi menjelang big event juga di Amerika ya. Jadi ada pemilu Amerika kan tanggal 5 ya nggak salah. Nah jadi ini retrograde-nya kayaknya super nih yang kali ini. Tapi kita nggak tahu supernya tuh bearish apa bullish ya. Ini yang belum tahu. Cuman tadi kalau kita mau pakai solar cycle ya, kan ini time to bearish. Nah retrograde ini ya semakin mengkonfirmasi memang time to get confusion, delay dan frustrasi bagi orang yang trading atau mungkin investing di market di bulan-bulan ini. Nah ini saya kasih contoh retrograde di IHSG 2019. Jadi memang ketika fase retrograde terjadi, market cenderung sideways tapi mengarah ke bawah. Kalau sesuai penjelasan mereka ya, tapi setelah saya cek, ya memang ada kecenderungan begitu. Jadi ini tahun lalu tuh ada 3 kali. Ya memang kayak ini kayak contoh yang Maretnya, mulai di sini berakhirnya juga di sini. Jadi ya kayak cuma naik berapa 200 poin kali ya, dan cenderungnya malah kayak turun ya kan. Kalau kita masuk di awal ini ya frustasi dan ya gini-gini aja market ini. Yang di Juni lebih parah lagi nih, udah kayak sideways karena akhirnya kan hampir mirip dengan titik mula tapi sempat down dulu nih, jatuh. Di Oktober kemarin ternyata juga serupa ya, retrograde-nya bahkan ini akhir dan awal dan akhirnya hampir sama titiknya nih. Jadi kayak nggak kemana-mana nih investasinya di masa-masa retrograde. Nah maka itu mengkonfirmasi memang Mercury retrograde ini membuat jarang ada pelaku pasar itu mau trading atau mungkin invest di bulan-bulan ini. Nah itu contoh retrograde ya. Nah important notes ini kalau dari saya ya, pemikiran saya. Pertama, planetary event ini mungkin ada korelasi memang ya, tapi dengan syarat dan ketentuan. Kemudian planetary event ini bisa jadi tambahan indikator dalam kita mengambil keputusan. Kemudian planetary event ini keunikannya bisa memberi insight kapan waktu yang tepat untuk trading atau investing. Jadi sebenarnya kapan waktunya ini tadi karena mengikuti tadi dari cycle-nya contoh. Jadi misalkan ketika kita invest di bulan November akhir, kemungkinan kita cuan nih. Karena ada Santa Claus Rally tadi, kalau berdasarkan astrologikal. Kalau berdasarkan fundamental dan teknikal, mungkin nanti kan ada tambahan lagi. Tapi kalau kita invest di sekarang, mungkin baru masuk Agustus akhir, ya mungkin sekarang yang ada zong mungkin ya di masa sekarang. Nah, kemudian planetary event ini memang kompleks ya, karena ada yang level lebih tingginya lagi ya pemahamannya. Jadi harus diuji berulang-ulang untuk validasi hipotesa. Saya kebetulan memang baru sedang menguji ini sampai 2 tahun ke belakang dulu nih untuk IHSG. Lagi proses ngetes terus nih. Memang bagusnya sih lebih dari 10 tahun ya, cuman kan memakan waktu. Nah, ini belum sempat sampai sejauh itu. Nah, kemudian planetary event kalau saya lihat memang bisa jadi turning point. Jadi tadi ada teori kalau dari si Perry tadi kan kalau new moon itu time support. Tapi kalau saya lihat lebih ke turning point. Jadi dia nggak selalu time support. Tapi nanti kita bisa lihat di grafik. Bisa jadi turning point. Jadi ketika waktu menjelang new moon marketnya lagi bullish, ya bisa jadi itu nanti turning point menjadi bearish. Walaupun nanti ada timing ya, bearishnya mungkin hanya sesaat, habis itu dia bullish lagi, atau memang bearishnya bearish jangka panjang. Nah makanya kita harus tetap melihat tadi saya bilang TA-nya kayak mana, kemudian makroekonomi saat itu seperti apa. Nah ini contoh case study ya, IHSG di ini yang Maret. Jadi contoh kemarin itu waktu Maret kan crash dari mulai Februari ya. Terus dia bisa tahu si astrological tanggal 24 itu rebound ya. Kalau salah. Ini kan benar ya 24 ya. Jadi memang tanggal 24 itu ada new moon. Tanggal 24. Terus habis itu nggak salah ada juga yang tanggal 26 ya. 26 rebound. Tanggal 20 mana dia? Ini 24, 26 atau 28 tuh. Nah, itu memang di bulan itu new moon-nya itu dari ke north.
Jadi makanya kuat planetary movement-nya. Terus saya kemarin itu ada cek itu untuk batu bara, yaitu tanggal 16 nggak salah, itu duluan untuk rebound. 19 apa 20 gitu ya. 19 atau 16 gitu. Nanti bisa kita cek. Nah, di situ memang kenapa tanggal 19, 18 itu ada apa? Di sini ternyata ada south declination. Nah, jadi mungkin ya beberapa market maker, kan market maker itu tentunya masuk ke pasar kan dia analisa juga ya, nggak asal masuk uang apalagi 1 triliun kan. Mungkin ada beberapa market maker dia pakai indikator financial astrologi nih untuk masuk ke pasar selain mungkin pakai technical dan fundamental. Karena memang nggak tahu ini ya kebetulan atau gimana kejadiannya itu pas memang bertepatan dengan planetary event. Nah, itu yang memang jadi sering jadi tantanya. Nah, kemudian case BBCA. BBCA ini saya lagi analisa, memang belum terlalu banyak ke belakangnya. Tapi memang kecenderungan mengikuti moon cycle-nya agak kuat. Ya, saya nggak tahu apa karena mungkin banyak asing di BCA. Saya nggak tahu ya asing banyak nggak ya di BCA. Nah, jadi ketika tanggal 24, ini contoh ya nih. Ini yang kuning nih new moon. New moon itu dia di bawah nih kan. Ini 24 nggak salah. Nah, ini kan tadinya market crash ke bawah terus ya. Terus 24 dia turning point. Naik lagi ya. Nah, ini yang warna biru ini full moon. Nah, di sini dia kan peak ya. Menjelang full moon lah, nggak harus di tanggal full moon yang pas tengah ya. Jadi full moonnya peak nih. Ya kan? Jadi kayak kebetulan aja ya kan. Nah, habis itu dia turun. Jadi istilahnya kalau orang beli di sini jualnya kapan nih? Nanti dia jual pas full moon. Ya benar. Dia cuan memang, cuan maksimal bahkan. Ya karena setelah itu market turun. Walaupun ada beberapa fase berikutnya dia terskip. Ya, di sini misalkan new moon dia nggak mantul. Nah, tapi di sini nih full moon lagi, ya ini kan habis itu misalkan kita pasang support di bawah sini, ya kan di Fibo 236 misalkan. Jual kapan nih? Pas full moon. Memang ya terkonfirm di sini full moon-nya turun ya habis itu ya. Yang ini ya, yang di tengah Mei. Itu kapan beli lagi nanti menjelang new moon. Ya benar ini. New moon di sini menjadi time support lagi. Habis itu jual kapan? Pas full moon. Full moon yang biru ini ya. Ini kan di atas berarti kan di sini. Ya termasuk benar. Karena ini memang salah satu resisten. Ya ada Fibo juga lagi di sini 61,8 ya. Full moon jual katanya. Jadi agak matching nih BCA. Terus pas di sini kan ini low lagi dia. Ini contoh support saya ya di Fibo 05. Beli aja di sini lagi, beli. Benar, mantul lagi nih ke atas. Nah, di sini dia terskip nih. Jadi memang kadang ada planetary cycle itu bisa jadi memang ada yang nggak turning point, ada yang sekedar meneruskan fase. Nah, ini contoh kayak di sini sama di sini tadi nih. Ini bearish tadi dia si new moon-nya meneruskan fase. Sini full moon-nya meneruskan fase. Sampai di sini. Nah, nanti kenapa nih bisa meneruskan fase? Sebenarnya di sini dilihat lagi planetary event yang lainnya apa nih? Moon-nya lagi declination kah? Atau mungkin Neptune nama Venusnya lagi gimana? Nah, nanti kalau itu terjadinya banyak event, mungkin ini confirm. Tapi kalau enggak, dia lebih kecil chance-nya. Nah, yang paling memuncak itu memang adalah tanggal sekitar 28 Agustus sampai 2 September ya, di sini. Nah, di sini memang itu moon-nya itu full dan ada declination. Terus ada planetary movement juga. Nah, sehingga di sini memang harusnya time to sell ini. Full moon kan sell ya. Kebanyakan, walaupun nggak tentu juga. Dan kebetulan ini memang marketnya lagi bullish. Pas di sini full moon, turning point. Nah, dan ternyata benar. Turning point sampai sekarang BCA belum bisa berhasil naik lagi. Nah, ini contoh case nih BBCA. Nanti kita bisa coba di TradingView ya untuk saham lain. Nah, ini untuk Telkom. Nah, ini karena kadang kan Telkom banyak yang bahas nih, bingung. Tapi ini nggak lebih besar dari BCA kalau saya lihat. Ini, tapi hampir mirip. Jadi contoh Telkom tanggal 24 Maret. Ya ini kan yang di sini ya. 24 atau 26 ya, saya lupa. Ya jelas lah ini mirip lah sama yang lain ya. Karena ISG pun di sini ini support. Habis itu jual sama lagi nih. Menjelang full moon dia resisten.
habis itu kebetulan ada ini juga nih, ada Vibo juga nih, ini Vibo 2 ya. Nah, jadi kadang kan kok bisa gitu, habis itu dia turun ya. Turun, tek, 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 tek. Ini kan Newmont nih yang kuning. Ini di sini kan berarti ya. Di yang candle apa ini hammer terbalik ini inverted. Pas lagi dia support. Jadi kalau kita bandingkan nanti support apa teknikal sama support time-nya pas time to buy lagi. Nah, tapi ada beberapa di sini indikator yang ketika new moon dia reversal point. Nah, di sini nih. Jadi ini kan market supportnya. Mungkin orang beli di sini. Terus habis itu dia naik new moon. Loh, new moon-nya malah di atas. Nah, bisa jadi dia turning point. Nah, dia turun lagi. Tapi nanti kembali lagi nih pas di atas ini full moon orang karena kan orang mungkin kalau yang enggak lah masih ini jebol ini 3.400 ya kan fair value 4.000 Telkom jebol ini full moon orang astrologi bilang enggak lah jual benar jual bahkan sampai support kedua nih di 3.000 ini full moon beneran ya. Nah kemudian pas di support nah di sini memang lagi nggak ada moon phase cycle ya tapi kita harus cek lagi ada soal declination sama apa dan sebagainya tapi kemudian nih kalau based on technical mungkin orang beli di 3.000. Nah menjelang new moon harusnya kan biasa kan time to support. Nah di sini tadi saya bilang ini sebenarnya nggak harus selalu itu tapi bisa jadi turning point. Jadi yang new moon karena marketnya lagi bullish short, ini berbalik arah nih, berbalik arah. Benar ternyata berbalik arah. Sampai dengan ketemu full moon, pas menjelang full moon dia malah bearish, berbalik. Dia jadi support zone-nya, kebetulan teknikalnya juga support zone. Nah, cuman habis itu memang di sini ada fase yang agak nggak pas. Ya walaupun di sini dia sempat support nih tanggal Agustus ya. Agustus sempat naik tapi habis itu turun lagi. Nah, ini contoh di studi Telkom. Satu lagi ini tadi udah BCA. Nah, ini contoh di studi Telkom. Nah, jadi itu teman-teman ini udah habis. Nanti kita bisa dicoba di chart lain. Jadi apa namanya financial astrologi tadi kenapa bisa mempengaruhi market dan bisa menjadi indikator karena diuji di beberapa emiten ternyata ada konfirmator dari arah chart itu sesuai dengan astrological event. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya share mudah-mudahan nambah-nambah ilmu lah. Point of view banyak, ya. Jod. Makasih banyak Jod, makasih banyak presentasinya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan bertanya. Silakan, mungkin. Jadi kalau belum ada aku pertama nanya Jod ya. Ya. Kalau tadi kan bahasanya tentang full moon, new moon, full moon, new moon ya. Kalau di full moon biasanya uptrend ya. Reversal dari downtrend ke uptrend. Kalau lagi apa nyebutnya? Full moon, new moon dia kalau ini new moon biasanya support. Ya, support. Oke. Nah, full moon, new moon itu kan waktunya udah tertentu ya, Jod ya. Maksudnya nggak akan berubah-berubah kan. Biasanya range-nya itu kan di 2 minggu ya. 2 minggu dari. Iya, per 2 mingguan. Betul. Jadi dengan kata lain, Jod mengatakan pasar itu setiap 2 minggu turun, 2 minggu naik, 2 minggu turun, 2 minggu naik gitu. Kalau sesuai teorinya si Perry, new moon selalu support, ya. Oke. Tapi kita harus combine lagi nanti sama declination tadi. Jadi declination itu kadang ada berbarengan sama moon, sama si new moon sama full moon, tapi kadang ada beda tanggalnya. Contoh kayak bulan ini tuh bentar. Bulan ini tuh declination-nya beda tanggalnya sama new moon full moon. Jadi memang bulan Maret sama September tuh agak unik dia. Nih. Nah, bulan ini September ya nih. September itu nanti south declination. Ini mungkin ada event nanti. Tanggal-tanggal 24, 25, 26. Makanya aku bilang yang kemarin itu nanti 24, 25, 26 bisa jadi ada turning point nih. New moon-nya tanggal berapa, Jod? Apanya? New moon-nya kemarin tanggal 17. 17. Nah, sekarang kita lihat IHSG ya, contoh ya. Aku share yang IHSG nih. Nah. Ini kan kita scan untuk konfirmasi apa? Ini ganti gini mana ya?
Nih ya. Ya. Kita tes langsung nih trading view ya. Untuk pertama dari ini dulu nih, dari ISG ya, composite. Ini Apa ini? Gambar coret-coret pusing. Jadi gini. Oh, ini ada gile. Mas Wardana juga ya. jadi ini satu lagi saya kasih tahu. Jadi teman-teman, di trading view itu ternyata ada moon phase indikatornya ya. Oh gitu. Luar biasa kan. Berarti ini udah proven worldwide nih. Apa MP? Namanya apa Mas? Moon phase tuh? Namanya MP Mas namanya. Moon phase nanti ketik aja. Cek. Tapi kalau yang planet sama declination-nya nggak ada, itu harus manual nanti pakai garis. Nah, jadi gini, IISG ya contoh, kemarin kan kita bilang 17 nih turning point nih, atau menjelang 17. Ya walaupun kemarin sore-sore ya, ya benar ya. Nah, ini lihat ya candle yang ini nih tanggal 17. Jadi memang tanggal 16-nya itu kalau seolah-olah di sini walaupun ini short term aku yakin. Ini bottom 17-nya turning point bener nih. Jadi kemarin bener loh ternyata. Makanya aku selalu berharap kemarin sebenarnya tanggal 14 ini jangan sampai gap, turun dulu aja supaya tanggal new moon-nya benar-benar terjadi support di kotak orange. Harapannya gitu setelah aku baca ini. Tapi ternyata kan market kemarin minta naik ke resisten langsung nih yang tanggal 14. Habis itu turun. Nah, tapi ternyata tanggal 17 beneran terjadi turning point di 18-nya. Karena kan biasa bisa miss 1-2 hari. Nah, ini walaupun Senin kita nggak tahu ya. Kalau Senin confirm hijau, ya berarti turning point terjadi. Ya, mungkin nanti sampai resisten di sini nih. Atau mungkin sampai tanggal 25 bisa jadi. Dia baru turning point balik ke support di bawah. Oke. Nah, sementara kebetulan confirm nih. Kemarin aku udah mikir, wah ini merah. Ternyata ini mungkin penerusan arus. Ternyata dia di akhir cerita, ya kan aku ingat jam 3 itu ada cepin loncat, akses, tiba-tiba walaupun big playernya kayak banking kan pada turun ya. Tapi ternyata bisa membalikkan IISG gitu. Jadi istilahnya teori si new moon ini masih jalan nih tanggal 17. Nah, aku yang mau nunjukin lagi ini tanggal 28, 27 ini kan masuk puncak nih ya. IISG, puncak tertinggi lah setelah Covid. Nah, di sini memang ada moon declination tanggal 28. Jadi not declination nggak salah. Itu sebentar di sini ada nih. Ini aku sampai catatin tanggal ini. Iya benar nih. 28-29 Agustus itu full moon dan south declination. Jadi di 28-29 kan benar kan di sini ya. Nih di candle merah ujung banget nih. Ya kadang kan ya memang kayak cocokologi tapi kalau orang astrologi mau jelasin kan saya based on proof gitu kan. Nah, jadi, itu terjadi. Declination itu lebih kuat efeknya daripada full moon new moon ini, Jod ya? Kalau dia terjadinya berbarengan lebih kuat. Oke. Nggak soalnya jadi kan itu kalau di tanggal 26, 27 itu ya, itu kan new moon tuh sebenarnya. Jadi kan harusnya ekspektasinya tuh makin tinggi lagi ya. Iya. Kan? Nah, tapi ternyata kan ada. Ya. Atau dia memang berbalik arah, turning point. Karena sebelumnya market udah keburu bullish. Oke. Jadi gini, kalau di teori memang kan new moon itu selalu support. Nah, tapi kalau aku lihat mungkin tidak selalu support, tapi intinya dia menjadi turning point. Turning point. Tergantung marketnya lagi bullish atau bearish. Nah, ini kebetulan dari 5 Agustus dia bullish. Kebetulan ketemunya new moon. Harusnya sih ya nggak teruskan, tapi dia turning point dulu. Nah, kebetulan ini memang turning point-nya terus-terusan nih sampai hari ini. Nah, maka itu memang harus dikombin lagi sama teknikal untuk mengkonfirmasi. Kebetulan di sini kan ada EMA 200 nih ya, yang warna putih. Jadi kan, oh ini kayaknya sih EMA 200 kan biasanya resisten kuat, turning point nih. Nah, ternyata ditambah lagi ada moon declination jadi konfirmator. Jadi kadang kan kalau orang yang teknikal doang kan mungkin nggak tahu ya. Enggak nih jebol nih, jebol nih. Ini kan PSBB belum diumumkan tuh sama Anies. Jebol nih, ini kita go to 5.500 nih. Waktu itu kan awal kan semangat lah bisa. Ada astrological event nih. Siap. Mas itu hijau ke orange sama merah itu apa tuh Mas? Orange sama merah, yang mana Mas?
Itu yang garis panjang tuh supportnya. Itu support dari mana itu? Dari Vivo apa dari Moon itu? Yang ini ya? Enggak, ini aja teknikal aja Mas. Karena saya gambar aja di Gambar sini manual. biasanya gambar manual di sini biasanya support. Jadi di level 4.800 sampai 900 ini support. Terus support Dari berikutnya Vivo, di level dari Vivo ya, Vivo amat support natural ya, bukan dari Moon Face itu tadi ya. bukan. Kebetulan aja ini Vivo-nya yang pakai extension nih agak mirip pas di sininya nih. Di Vivo 4600 nih. Oke. Nah, cuman saya mau ngasih lihat gini, di sini kan ada Moon Retrograde tadi ya. Ini udah saya kasih kotaknya nih, Moon Retrograde. Nah, ini tadi mulai shadow-nya yang masih warna merahnya nggak terlalu terang. Nah, merahnya yang gelap ini yang di tengah. Nah, ini fase inti dari retrograde-nya. Karena di retrograde kalau filosofinya itu adalah biasanya fase nggak jelas dan cenderung ke bawah. Nah, kalau dari chart sekilas ya memang ini kan lagi menuju ke bawah ya. Jadi ya lumayan mengkonfirmasi ya menjelang retrograde itu memang ketidakjelasan terjadi ya istilahnya sideways lah. Nah, terus kebetulan saya tes juga nih pakai teknikal, ada kecenderungan bisa jadi memang ke 4.600 nih. Nah, kalau kita pakai teknikal yang basic ya, kemarin kok lihat videonya si Michael Yoh itu atau buku teknikal ya, kan kita kadang ukur nih. Dan ini kan rising wedge ya, ini rising wedge. Biasanya kan kita ukur panjang yang biru di kiri, terus habis itu kita samakan dengan titik jatuhan dia. Ini kebetulan aja nih, nggak tahu nih. Jadi saya gambar pakai Gen Van. Jadi Gen Van ini biasanya combine sama astrological agak nyambung tuh biasanya. Kalau di bukunya ya. Nah, ini kebetulan titik terjatuh ke bawahnya pas pula nih sama titik Gen Van yang paling bawah. Jadi kan ini kan prediksi terburuknya. Cuman ya mudah-mudahan nggak nyampe lah nih ya, 4.300 ini. Nah, terus satu lagi, kalau mau lihat technical analysis rising wedge, biasanya rising wedge itu kan selalu membentuk support lebih rendah dari titik beginning point. Makanya ini saya lagi konfirmasi, ada nggak yang rising wedge-nya nggak menyentuh titik beginning point. Jadi kan titik beginning point-nya kan di sini nih, 3.900 sekian nih. Nah, saya ukur ke paling tingginya di sini, 5.300 kemarin ya. Terus gambar titik kejatuhan di bawah, memang kan dia jadi lebih rendah dari 3.900, ada di 3732. Terus saya cari ke 8 tahun belakang, ternyata kita ada gap IHSG di 3732. 3698 sampai 3732. Nih, ini saya kasih lihat nih. Jadi ya ini bukan, ya kita kan memang nggak berharap terjadi ya, tapi ya siapa tahu terjadi. Makanya si Koi kok langsung full cash ya kan. Nah, ini ada gap nih yang saya lingkari warna merah. Itu memang belum pernah ketutup tuh dari 2012. Ada shadow doang sih tapi ya di sini. Nah, nggak tahu tadi pas diukur pas pula gitu ya. Kok bisa pas gitu? Ya ini kan cocokologi lagi nanti ya kan. Nah, ini ada ini nih. Jadi ya untuk sekedar ini aja nih, jaga-jaga gitu ya. Ya walaupun harapan nggak terjadi lah. Tapi kalau berdasarkan ukur ya, kalau teman-teman baca yang technical analysis falling wedge, biasanya kan dia ukurnya begitu tuh. Lebih rendah dari beginning point. Nah, ini yang kita hindari lah ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau turun Nah, terjadi. jadi gimana Mas? Kalau turun terjadi. Nah, ini Kodri ya. Iya, kuat. Jadi ada terburuknya bisa di situ. Makanya saya kasih panah 2 nih. Walaupun harapannya ya sampai titik merah aja lah ya, 4.600, 4.700. Karena kalau Elliott wave-nya kalau saya gambar sih ke situ. Mudah-mudahan. Tapi gun ini gunnya sesuai teori ya. Jadi kalau gambar gun itu kan pakai sudut 45 derajat. Ini sampai saya pakai alat bantu. Kebetulan juga kok pas bisa ada yang garis biru ini pas di gun paling bawah memang. Istilahnya kan itu udah support paling bawah banget itu. Kalau memang terjadi. Misalkan di sini atau di mana. Ya kadang-kadang itulah teknikal kalau digabung-gabung kadang kok bisa pas ini ya. Memang saya nggak tahu juga ini orang pintar-pintar kali ini yang nemukan Fibonacci, nemukan gun ini ya. Nggak bisa dia gambar sedemikian rupa. Levelnya memang di situ, tapi nyampe atau enggaknya itu yang kita nggak tahu ya. Tapi Nah, levelnya sih di situ memang. Betul. Nah, saya sengaja udah kasih warna putih ini. Ini tadi yang tadi ada big
event di astrological tadi ya, yang super conjunction tanggal 2012. Oh. 2012 20 Desember, sorry. 20 Desember 2020. Nah, marketnya libur, jadi kemungkinan mungkin 18 atau 21. Ya, ini kan sekedar ini aja, indikator aja. Saya nggak tahu. Tanggalnya bagus sekali tuh, 20, 12, 20. Nah, Wah, iya Mas, meledak. kebetulan tanggalnya bisa bagus gitu. Tapi memang benar ada buktinya tadi kan, apa memang itu Merkuri ya salah. Merkuri super conjunction dengan matahari. Nah, itu yang Itu pas masuk ke mana kalau lewat apa garis Gann sama Fibo-nya mantul kemana tuh Mas? 20, 20 tadi 20, 12, 20. itu kalau saya kebetulan belum terlalu advance Mas ilmunya. Jadi kalau di sini sih kalau pakai Elliot sih harusnya dia udah tahap mantul. Jadi harusnya itu mudah-mudahan ya 2012 itu adalah IHSG menyentuh titik resisten di 5.400 sampai 5.500. Kalau Jadi nggak mudah-mudahan nutup gap yang 2012 tadi ya. Kalau mau iya, nutup gap 2012 dia nukik lagi ke bawah. iya. Karena kan tadi ada solar cycle event itu kan Santa Claus Rally ya akhir tahun. Jadi makanya saya dibuat di sini Elliott Wave-nya berakhir 10 November nih. Bertepatan dengan menjelang berakhirnya Mercury retrograde. Nah, mudah-mudahan habis itu dia rally beneran sampai 5.500 nih. Jadi ya mungkin 21 Desember tuh turning point baik lagi sebelum dia koreksi mungkin di 5.000 atau di 5.100. Jadi ya mudah-mudahan harapannya. Tapi kalau terburuknya ya dia jeblok tadi 3.700 tanggal 21 Desember. 100% cash, 100% cash. Makanya tapi kalau sesuai fundamental ya kalau saya ya kalau dari sektor perbankan memang masih nggak ada titik cerah sih karena kecenderungan kemampuan bayar masyarakat masih sama ya dengan Q2 kemarin di posisi Q3 ini ya walaupun Q3 belum berakhir tapi pasti nggak akan berubah karena tinggal 2 minggu jadi mungkin masih mirip. Nggak tahu nih nanti Q4 ada stimulus apa lagi dari pemerintah kalau makronya ya. Nah, kalau fair value-nya nggak tahu tuh tadi Kontri. Kalau BTPS 2.500, wah itu benar-benar lah tadi turun nih. Apa BRI 2 setengah. Itu kan kalau kita lihat perhitungan proyeksi fair value dan ROE sekarang itu kan menghitung Q1 yang masih bagus. Masih bagus sekali Q1 itu. Nah, sementara kan itu kan dikali 2, jadi 6 bulan dikali 2. Jadi kalau kita itu kan udah pasti Q3 ini juga nggak lebih bagus banget dari Q2. Jadi harusnya proyeksi. Jadi harga sekarang itu kayak nggak price in aja ESG, makanya aku keluar. Jadi sekarang ini mau price in, tapi kalau menurut aku price in itu di 4.600 sudah price in. Tapi kalau ada ya ditimpuk sekali sama si Trump sekali, digencetnya sekali ya turun dia ke bawah lagi kan gitu barang tuh. Ya, betul. Memang nanti November ini agak penentuan juga ya karena pemilu Amerika nggak tahu ya dramanya kayak apa ya. Takutnya ada nggak sesuai ya bisa jadi ya itu ditimpuk lagi ke bawah ya. nggak jadi bottom dia malah. Dan itu open gap-nya IISG yang dari 4.000 dari kemarin kelas 4.600 naik ke atas itu yang open gap itu bukan support kuat. Jadi itu pasti akan dilalui lagi sekali lagi. Jadi maksud aku mau nunggu minimal di 4.600. Jadi itu udah terkonfirmasi break kan ininya wedge-nya. Dan itu bukan support yang kuat, maksud aku bukan level yang kuat. Jadi pasti turun, pasti dilewati lagi gitu. Makanya aku nunggu itu di 4.600. Aku ngarep di bawah kali. Cuman kalau di 4.600 kan dapat lah BTPS 2.500, Akra 2.500 ya kan. Cuman memang ini udah memang confirm trennya kayaknya memang break ke bawah sih ya. Iya, Iya, itu udah ya. confirm. Kalau lihat ya. Makanya aku nggak pandai main manajemen kayak gitu, nggak sigap awak kayak gitu. Belum. Berat jadi awak menahan barang dalam. Enggak, tapi kalau ini mungkin pandangan aja ya. Kalau cash banyak mungkin kayak Dito lebih baik average down. Kalau Dito arahannya ke average down kan? Oh iya, nih kalau average down, kalau napas kuat bisa nih average down. Nah, napas kuat, ya. Tapi harus diukur juga 100% cash-nya berapa. Soalnya Dito 10%-nya aja bisa 2M.
Kalau bos Dito tinggal cabut sawitnya itu udah jadi lagi barang itu duitnya kan. Kalau kita pening malah kita. Jadi nggak ngaruh sebenarnya 100% cash juga. Tergantung nilainya ya. Nah, iya itu tadi. Kalau 100% cash karena dia tunggu bawah, dicabut malahan cut loss kemarin ya, Mas. Enggak, take profit semua. Mau take profit, oke, that's good. Kalau lo nggak mau, lakuin juga sayang. Sayang. Mantap. Memang kalau saya sih jujur saya juga ada yang ngurangi ya. Jadi yang masih, kalaupun minusnya masih di bawah 5, memang ada beberapa saya tutup juga kemarin. Posisinya kayak Excel. Karena ya ini, karena salah satu alasannya karena lihat kondisi chart, apalagi setelah baca astrological eventnya ini memang fall crash ya kan, autumn crash. Jadi ya lebih baik kita nunggu di itu tadi event Santa Claus tadi ya, Santa Claus Rally. Kebetulan eventnya pas pula itu setelah pemilu AS kan. Jadi udah ada konfirmasi lah makronya juga kayak apa ini kan. Itu dia. Ada pertanyaan teman-teman, komentar yang lain, Yudi, Tri. Nah, satu lagi, cuman teman-teman ini memang nggak bisa digunakan di semua emiten. Jadi ada beberapa emiten yang memang nggak cocok. Contohnya, terutama emiten kecil itu biasanya nggak cocok. Jadi saham gorengan nggak bisa, John? Ya, Gorengan kemungkinan betul. kecil. Sama saham kayak ada beberapa yang kayak Beggar baru ya, kayak nggak tahu Beggar apa nggak sih itu BTPS. Nah itu juga kayaknya kurang pas. Tapi nanti ada beberapa momen dia pas. Mungkin ini kalau saya lihat ini big fund-nya nih sih. Jadi big fund-nya mungkin memang nggak placement di situ ya kali ya. Atau mungkin ya kalau BCA kan memang asingnya banyak ya. Kalau memang ilmu ini berasal dari Amerika ya mungkin ini dipakai sama yang asingnya banyak mungkin ya. Mungkin saya lagi ngetes. Tapi benar ini kalau dia once dia reach beberapa jumlahnya sesuai dengan natural, jadi hukum natural berlaku gitu. Kalau yang anomali macam IPO, macam gorengan itu kan banyak mainan ya, manipulasi gitu. Jadi Betul. kalau udah banyak hukum natural law gitu ya. Ini natural law biasanya. Ya, kalau yang baru itu kan belum jelas Mas ya. Kayak suhu itu kan tiba-tiba udah 500% kan. Nggak dapat lagi, aduh.